Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iib Syarif Hidayat. Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana mendidik anak pada usia 4 sampai 10 tahun. Pada episode sebelumnya saya juga sudah membahas mengenai bagaimana mendidik anak pada usia 4 sampai 10 tahun ini ya. Yaitu sampai pada jangan memisahkan anak dari orang tuanya atau dari ibunya. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana kita mendidik anak menurut Rasulullah SAW, yaitu jangan mencelanya. Nah, hal ini penting sekali ya. Kenapa kita tidak boleh mencelanya? Karena terlalu banyak mencela anak akan berbuntut pada penyesalan ya. Nah, teguran dan celaan yang berlebihan akan mengakibatkan sang anak menjadi semakin berani, teman-teman ya. Akan menjadi semakin berani untuk melakukan keburukan dan hal-hal yang tercela lainnya. Nah, hal ini teman-teman dikisahkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Dalam riwayatnya beliau mengatakan bahwa aku telah melayani Rasulullah selama 10 tahun, dan selama itu beliau mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadanya, yaitu mengapa engkau berbuat begini, mengapa engkau berbuat begitu. Kemudian Rasulullah juga tidak pernah mengatakan kata ya di dalam riwayatnya Anas radhiyallahu anhu. Senada dengan demikian, Imam Al-Ghazali juga mengatakan dalam nasihatnya, yaitu janganlah banyak mengarahkan anak anak didik ya dengan celaan, karena yang bersangkutan akan menjadi terbiasa dengan celaan, dan dengan celaan anak akan bertambah berani dan melakukan keburukan. Nasihat pun tidak akan mempengaruhi hatinya, teman-teman. Ini bahaya ya. Jadi kalau kita sering mencela anak, kemudian kita sering mengatakan mereka, kenapa begini, kenapa kamu berbuat itu. Nah, itu sangat dihindari oleh Rasulullah SAW ya dalam mendidik anak-anaknya dan juga kerabatnya. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Terkadang kita lupa ya, kita terlalu cerewet, juga kita terlalu protektif sama anak-anak kita sehingga kita sering mencelanya. Padahal kalau anak dibesarkan dengan celaan, dia akan terbiasa dengan celaan dan akan berbuat lebih dengan keburukan, dan nasihat pun nanti tidak akan masuk di telinganya dan malah dia akan mengabaikannya. Itu teman-teman ya, poin pertama, yaitu jangan terbiasa mencela kepada anak-anak. Selanjutnya teman-teman ya, poin yang kedua adalah mengajarkan akhlak mulia kepada anak-anak kita ya. Hal ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengajarkan akhlak mulia, akhlak yang baik, tentunya adab-adab, sopan santun, tata krama ya. Itu harus diterapkan kepada anak-anak. Dimulai dari kita sebagai orang tuanya dulu ya. Jadi kita harus memperlihatkan dulu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ya oleh anak. Apa saja yang tidak boleh dilakukan anak-anak dalam hal ini, yaitu anak harus dibiasakan agar tidak meludah atau mengeluarkan ingusnya di majelis ya, atau dimanapun ya, itu tidak boleh. Kemudian anak juga tidak boleh menguap di hadapan orang lain ya. Kalaupun misalnya anak menguap di hadapan orang lain, mungkin alangkah baiknya ditutup ya. Kemudian membelakangi orang lain ya, membelakangi orang lain ketika duduk, apalagi orang yang lebih tua, itu kemudian tidak boleh membelakanginya. Kemudian tumpang kaki ya, biasa kalau anak itu kakinya diselonjorkan, nah itu nggak boleh ya, ditumpangkan. Kemudian bertopang dagu ya, ini juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian menyandarkan kepala ke lengan ya, itu akan terlihat malas ya, sebagai anak pemalas ya kelihatannya ya. Kita sering melihat apalagi di sekolah, anak itu cenderung kayak menyandarkan kepala di tangan. Nah, itu nggak boleh ya, itu kurang bagus ya. Kemudian anak harus diajari cara duduk yang baik dan tidak boleh banyak bicara. Nah, hal ini
saya sering menemui anak-anak yang terlalu banyak bicara kalau di dalam kelas. Nah, mungkin itu ini agak berat sekali ya teman-teman untuk diterapkan karena mungkin itu sudah menjadi kebiasaan mereka di rumahnya. Ketika guru sedang berbicara, anak-anak sering berbicara, eh, banyak berbicara. Kemudian jadi jangan terlalu banyak berbicara, termasuk perbuatan tercela lainnya yang tidak pantas dilakukan ya. Jadi laranglah anak untuk membuat isyarat dengan kepala juga ya, tidak boleh ya isyarat dengan kepala, baik membenarkan maupun mendustakan agar tidak terbiasa melakukan sejak kecil. Jadi ajari sejak usia 4 tahun ini ya, apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan yang barusan saya bacakan, bahwa adab-adab sopan santun tata krama ini diajarkan oleh Rasulullah kepada anak-anaknya, dan juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali juga ya, hampir sama. Poin selanjutnya teman-teman pada bagian ketiga yaitu mendoakan kebaikan, menghindari doa keburukan. Nah ini jelas tidak boleh ya kalau kita mendoakan anak yang mendoakan keburukan kepada anak ya, itu sama sekali tidak dibenarkan. Kemudian karena kan biasanya katanya ucapan adalah doa, apalagi ucapan orang tua itu merupakan sebuah doa yang mustajab. Nah teman-teman, selanjutnya jadi kita sebagai orang tua itu harus bisa mengontrol lisan kita ya, agar kita tidak menjerumuskan anak atau mengeluarkan kata-kata yang bisa atau kata-kata atau ancaman yang bisa menjadi doa keburukan bagi anak. Terkadang doa itu kan tidak harus dilakukan atau diucapkan dalam bersimpuh saja. Terkadang kita mengucapkan sesuatu keburukan kepada anak itu bisa menjadikan sebuah doa. Contohnya misalnya dasar anak yang bandel, atau misalnya dasar anak yang pemalas, anak yang bodoh. Nah itu harus dihindari ya teman-teman para orang tua, karena itu merupakan bagian dari ucapan adalah bagian dari doa. Sedangkan doa orang tua itu sangat manjur sekali ya teman-teman ya. Jadi kalaupun kita misalnya mau mengucapkan kata-kata kata-kata kepada anak, diubahlah kata-katanya menjadi kata-kata yang bagus. Contohnya misalnya dasar calon ustadz misalnya, atau pergi kamu ke sana ke masjid biar kamu menjadi calon imam misalnya. Nah diganti saja dengan kata-kata yang bagus, siapa tahu dengan berkata demikian itu menjadikan sebuah doa buat anak kita. Kemudian poin selanjutnya adalah meminta izin berkenaan dengan hak mereka. Artinya apa? Memberikan hak anak untuk membuatnya merasa berharga ya teman-teman untuk dalam kehidupan ini ya. Hal ini akan membuatnya tumbuh menjadi anak yang konsisten ya, sehingga tidak akan mengabaikan hak-hak orang lain saat besar nanti ya. Nah, berikut ini teladan yang baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau meminta izin kepada anak remaja ya yang duduk di sebelah kanannya agar mengalah dan memberikan minuman terlebih dahulu kepada orang tua yang duduk di sebelah kiri beliau. Namun ya anak remaja itu pun menolak dan tidak mau mengalah dari haknya terhadap siapapun kecuali terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi akhirnya Nabi memprioritaskan hak dan memberikan wadah minuman itu kepada sang anak untuk minum terlebih dahulu. Jadi ada hak-hak tertentu ya yang harus kita penuhi, karena anak juga punya hak. Jadi kita juga harus punya prioritas ya. Jadi mintakan izin kepada mereka karena mereka juga punya hak ya. Harus kita hargai. Nah ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya mengajari anak menyimpan rahasia. Nah, kita kan sering nih ya, misalnya kita berkata begini, ini rahasia ya, nggak boleh dikasih tahu. Nah, itu nggak apa-apa ya, kita bukan mengajari anak berbohong, tetapi kita mencoba untuk mengajarikan anak, apakah anak itu diberikan kepercayaan percaya diri gitu. Anak kecil itu harus punya kepercayaan diri. Nah,
Diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far bercerita bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memboncengku di belakangnya. Beliau kemudian membisikkan sesuatu pembicaraan kepadaku agar tidak terdengar oleh orang lain atau oleh siapapun ya. Jadi tidak diragukan lagi ya bahwa percaya Nabi kepada anak-anak ya, anak kecil itu untuk menyimpan rahasia akan membangun rasa percaya diri anak itu sendiri ya teman-teman kepada dalam jiwanya gitu. Jadi kita memberikan rahasia kepada anak-anak itu bisa membangun rasa percaya diri. Mereka merasa lebih dihargai ya. Selanjutnya teman-teman ya, makan bersama anak dan sembari memberikan pengarahan dan meluruskan kekeliruan mereka. Nah, ini penting sekali ya, penting juga ya. Ketika kita makan bareng sama anak-anak, kita sedikit demi sedikit di situ ada nasihat-nasihat, ada pengarahan-pengarahan kepada mereka agar cara menerapkan hal-hal yang baik itu tanpa terasa mereka masuk gitu kan, sembari makan bersama. Contohnya misalnya begini, Hafiz, gunakan tangan kananmu untuk makan gitu. Atau misalnya contoh lain, jangan banyak berbicara kalau sedang makan. Jangan, kemudian contoh lain, kalau makan jangan terlalu kenyang. Nah itu kan sembari memberikan pengarahan ya, memberikan meluruskan kekeliruan mereka. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya teman-teman berlaku adil kepada anak ya, tanpa membedakan anak laki-laki dan perempuan. Namun hal ini akan saya bahas di episode berikutnya ya. Untuk episode kali ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya pada channel ini agar kita terus mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan itu sangat bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.